Semangat pagi, salam satu pintu solusi. Kembali dengan Suryantama Nasution. Hari ini kita akan melihat peranan cyber law di dalam keseharian kita. Kata-katanya cukup menarik, cyber dan law. Kalau kita coba definisikan di dalam bahasa Indonesia, banyak beberapa narasumber, beberapa reference menyatakan ini adalah hukum dunia maya. Sepertinya ini masih belum bisa mewakili apa yang dimaksud dengan cyber law. Buat sahabatku sekalian, jadi kenapa ini menjadi menarik hari ini? Kita tahu betul sekarang kita tidak lagi berada sebagian besar di keseharian kita untuk tetap ada di bumi atau bahkan ada di langit, tapi hampir seluruh kegiatan kita dilakukan di awan. Nah, ini kita harus mulai melek terhadap hal-hal yang berkenaan dengan cyber. Dunia cyberspace itu menjadi hal yang sekarang sangat akrab. Beberapa pemio menyatakan kalau dulu kita bilang mangan nggak mangan sing penting ngumpul, kalau hari ini nggak mangan itu udah nggak penting lagi, tapi yang penting connect. Kalau dulu orang belanja ke warung untuk belanja rokok, hari ini mereka sudah mulai belanja pulsa. Mereka sangat aware untuk tetap eksis online. Ayo kita mulai lihat pelan-pelan apa itu cyber law. Buat sahabat-sahabatku, kalau kita bicara cyber law, maka kita akan bisa gunakan 3 pilar utama. Yang pertama, kita akan mengenal prepaktum, lalu kita masuk ke kondisinya yang kita sebut paktumnya, dan terakhir kita masuk ke postpaktumnya yang nanti terus bergulir ke depan kembali, loop depan ke cyber law sebagai prepaktum. Apa yang dimaksud dengan cyber law sebagai prepaktum? Jadi hukum-hukum yang berkenaan dengan dunia cyber yang telah disiapkan oleh orang-orang yang memang kompeten di bidang hukum dan telah diundang-undangkan menjadi undang-undang positif yang ada di negara kita, itu sesungguhnya adalah alat untuk memberikan perlindungan kepada kita sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berkenaan khususnya dengan dunia cyber. Sekali lagi kita akan menyebutnya dengan dunia cyber karena saat ini kita belum punya satu kata yang bisa mewakili cyber di dalam bahasa Indonesia, sehingga nanti tidak memunculkan makna-makna bias. Dalam prepaktum, maka cyber law itu diberikan hal-hal, batas-batas, pagar-pagar di mana di sana dijelaskan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus tidak dikerjakan, mana yang harus dikerjakan. Berawal dari sana, maka kita akan masuk ke cyberspace. Hal-hal yang terjadi di cyberspace apabila itu dikerjakan dengan baik, benar, tepat, dan telah mengikuti aturan buku bakunya, maka tentunya tidak akan memunculkan indikasi perkara, apalagi sampai indikasi kriminal. Tapi ada kalanya di dalam cyberspace sendiri kita bersinggungan dengan hal-hal yang berkenaan dengan kejahatan cyber. Disinilah paktumnya muncul. Banyak sekali kejahatan nanti yang akan kita lihat.
Tapi sebelumnya kita pahami dulu bahwa cyber crime itu ada di cyberspace, dan itu adalah menjadi titik dimulainya sebuah kondisi diperlukannya post factum atau cyber forensik. Jadi sekali lagi, ketika itu terjadi indikasi kriminalnya, maka tentunya kita akan melihat di dalam keseharian kita mungkin menyebutnya dengan sidik dan lidik, tetapi di dunia cyber kita akan menggunakan cyber forensik. Kita akan trace sampai ke IP address. Kita tidak mengenal lagi batas ruang dan waktu di dalam cyber ini. Bahkan ketika kita bicara currency pun kita tidak mengenal currency lagi di dalam dunia cyber ini. Jadi begitu luas, begitu sangat tidak terkendali, sehingga memang kita perlu aturan-aturan yang seharusnya bisa disiapkan secara rigid. Secara umum, cyber law sendiri itu adalah menjadi bagian-bagian dari ruang lingkup hukum, di mana bagian-bagian ini berhubungan mengkhusus atau lex spesialis berkenaan dengan apa yang ada di cyberspace. Dan biasanya kita juga mengenal istilah-istilah lain seperti the law of internet, kita bicara the law of the informations atau superhighway information technology law, dan lain-lainnya. Jadi istilahnya banyak sekali bisa digunakan, dan ini juga sekali lagi tidak terbatas ruang dan waktu. Setiap negara juga punya istilah sendiri, tapi pada prinsipnya apa yang terjadi di cyber space itulah yang akan diatur. Melihat hal-hal tersebut, maka kita juga harus memahami apa yang menjadi ruang lingkup dari cyber law tadi. Jadi yang diatur di dalam aturan perundang-undangannya tentunya berkenaan pertama dengan hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, hate speech, serangan terhadap fasilitas komputer, bisa itu hacking, bisa itu viruses atau illegal access, lalu pengaturan sumber daya internet seperti IP address, domain name, berkenaan juga dengan privacy, dan berkenaan dengan prinsip kehati-hatian. Dan hal-hal tersebut tentunya nanti bisa menjadi turunannya adalah seperti kontrak transaksi elektronik dan tanda tangan digital, pornografi, pencurian melalui internet, perlindungan konsumen, dan pemanfaatan aktivitas keseharian seperti e-commerce, e-government, e-court, e-education, dan lainnya. Inilah ruang lingkup yang kita miliki di cyber law. Menilik apa yang ada di cyber law tadi kita sampaikan bahwa ini adalah bagian dari aturan, bagian dari pagar, sehingga seharusnya tidak muncul adanya tindakan cybercrime di dalam cyberspace. Maka harusnya semua pihak bisa menjadi terlibat di dalamnya. Jadi perangkat-perangkat hukum di cyber law itu bukan lagi hanya caturwangsa, hakim, jaksa, advokat, kepolisian, tapi harusnya semua unsur baik pemerintah, swasta, profesional itu harusnya mau terlibat langsung. Lalu
pemahaman tentang hal tersebut harusnya kita semua juga mau menggunakan hal-hal yang kita sebut norma baru, apalagi di dalam era new normal ini kita harus pemahamannya kepada hal-hal yang lebih up to date, yang lebih kekinian. Dan suka atau tidak suka, hampir semua orang sudah ada di dunia cyber. Jadi sekali lagi, semua masyarakat juga seharusnya bisa memahami apa yang menjadi karakteristik dunia cyber. Eksternal sendiri, kita juga akan membangun, artinya para perangkat hukumnya bukan hanya orang, bukan hanya badan, tetapi juga negara. Jadi antar negara itu juga akan menggunakan aturan-aturan buku bakunya. Sedikit kita tengok ke belakang bagaimana link dibangun oleh Amerika dengan Master dan Visa. Itu sudah menggunakan alur teknologi yang boleh dibilang pada saat itu adalah yang tercanggih. Nah, dengan sophisticatednya kondisi tersebut, maka azas kehati-hatian atau prudence itu sangat dibangun oleh dunia keuangan. Tapi hari ini itu pun akan menjadi bergeser, karena kita tidak lagi akan berbangga dengan menggunakan Visa, Master, atau apapun linknya. Tapi yang sekarang ada, kita malah harus akrab dengan dompet-dompet yang kita taruh di gadget kita. Semua bisa digenggam. Semua sekarang misalnya bisa digunakan pembayaran dengan QR. Di era pandemi global ini, bahkan sumbang saran dari hampir semua negara, kita setidaknya diharapkan menggunakan pembayaran dengan cara elektronik. Jadi kita bisa lihat potensi ini menjadi potensi yang besar untuk masuk ke dalam cybercrime apabila tidak diatur dari awal. Maka hal-hal tersebutlah yang sekarang menjadi bagian yang sangat signifikan dibahas di dalam seminar-seminar, di dalam dunia akademis, dan bahkan juga di dalam dunia praktisi. Ini menjadi hal yang sangat diperhatikan, bukan karena lagi ini menjadi tren, tapi karena ini menjadi sebuah kebutuhan. Untuk perangkat hukum, tentunya sekali lagi, perangkat hukum itu tidak akan lebih hebat dari pergerakan cybercrime-nya. Jadi perangkat hukum biasanya lebih tertinggal dari apa yang terjadi di cybercrime. Bahkan teman-teman ekonom akan bilang potensi itu muncul ketika bisa kita berjalan di atas kurva hukum. Ayo kita lihat sebentar misalnya bagaimana pemerintah belum mengatur tentang online trading, dan bagaimana banyaknya online trading terjadi, dan ruang kosongnya yang dibangun adalah tidak adanya misalnya pajak yang terkolek dari sana. Atau ketika kita masih mengingat bagaimana ada sebuah dunia yang bisa mempertemukan orang yang membutuhkan transportasi dan orang yang menyediakan transportasi lewat online. Misalkan saja sebagai contoh adalah GoCar, GoDrive. Itu peraturan perundangan belum mengaturnya, sehingga pada saat itu muncul adanya Pemio. Wah, GoCar kenapa bisa jauh lebih murah? Kami yang konvensional bisa jauh lebih mahal. Pasar kami terganggu dan segala macam. Sekali lagi, teknologi itu membuat kita jauh lebih ke depan, dan untuk aturan buku baku hukumnya, khususnya cyber law, biasanya jauh atau 2 langkah tertinggal dari
apa yang terjadi di cyberspace-nya. Untuk hal-hal tersebut, maka kita yang memang aktif dalam keseharian menggunakan media online, media cyber, maka tentunya kembalilah kita yang harus lebih banyak menjaga. Jadi bukan hanya pada caturwangsa, tapi pada masyarakat umum. Tidak ada lagi batas negara, tidak ada lagi batas waktu. Ini semua harus menjadi bagian yang perlu diperhatikan dan disadari bersama. Nah, untuk kondisi-kondisi yang sering terjadi, fenomena-fenomena yang hari ini terjadi, kalau tadi kita sempat singgung tentang bagaimana line Visa, line Master, atau line yang lain yang disiapkan oleh perbankan untuk transaksi elektronik, itu juga menjadi bagian yang rawan untuk dilakukan sebuah kejahatan dalam dunia cyber. Kita sering mendengar tentang carding. Nah, ini fenomena carding ini juga menjadi sangat menarik. Kita bisa mulai dengan transaksi dengan kredit card di merchant mana saja, biasanya hotel, restoran, mall. Lalu database customer itu di copy. Lalu berikutnya mereka akan menggunakan konsep elektronik shopping lewat media online, sehingga tadi orang yang mengambil kode, yang mengambil database tadi yang kita sebut cardernya, itu melakukan transaksi dengan menggunakan data kita. Dan pada akhirnya biasanya kita baru sadar setelah beberapa waktu, khususnya di akhir bulan, karena tagihan membengkak. Nah, ini hal-hal yang sampai hari ini masih tetap terjadi, walaupun dunia cyber sudah sebegitu canggihnya mengantisipasi kehati-hatian atas transaksi elektronik. Jadi pirantinya sudah disiapkan sedemikian rupa, bahkan sampai dibuatkan shield yang bisa nanti menjamin bahwa apa yang terjadi di dalam transaksi itu bisa dialih resikokan. Tentu ini juga bukan menjadi jaminan untuk bagaimana konsep cybercrime itu bisa dikelola dengan baik, dengan bijaksana, tanpa ada keikutsertaan kita semua. Nah, buat teman-teman nanti yang sudah mulai bisa masuk dan memahami cybercrime yang ada di cyberspace, maka pada akhirnya ini akan menjadi satu delik, satu kegiatan yang diindikasikan menjadi delik-delik pidana cyber atau cybercrime. Di dunia keseharian kita kenal mereka, teman-teman di kepolisian melakukan proses sidik dan lidik dengan memanggil orangnya, melakukan berita acara pemeriksaan, dan seterusnya. Tapi di dunia cyber, siapa yang mau dipanggil? Bagaimana kita bisa memanggil mereka? Bagaimana kita bisa tahu juridiksinya di mana, lokusnya di mana, tempusnya kapan? Maka untuk itu, yang dikejar oleh teman-teman dalam proses penyidikan yang biasanya kita sebut dengan cyber forensik tentunya adalah IP address. Jadi setiap alat punya IP address, dan IP address inilah yang akan dikejar. Untuk hal-hal tersebut, maka kita juga punya orang-orang yang khusus melakukan cyber audit maupun cyber forensik. Dan itu sekali lagi menunjukkan bahwa multidisiplin ilmu
pada saat ini adalah hal yang sudah menjadi biasa. Kalau zaman konvensional kita masih mengenal hanya satu bidang ilmu dan itu akan berjalan tunggal, hari ini kita tidak bisa lakukan itu lagi. Jadi teman-teman pun dalam proses penyidikannya, penyelidikannya, mereka punya orang-orang yang pakar dalam IT. Kita juga sebagai pelaku juga harusnya bisa memahami konteks yang ada di dalam ruang lingkup cyberspace tadi. Kalau kita mau melihat apa akhirnya yang terjadi dalam proses cyber crime ini, di mana telah dilakukan proses sidik, lidik, atau forensik dari cyber forensik dan cyber audit, maka akhirnya kita harus kembali kepada cyber law-nya, kepada hukum-hukum dunia cyber. Apakah hukuman tadi yang sebagai bagian dari sanksi itu akan bisa memberikan, pertama, efek jera, yang kedua, memperkecil tingkat tindak kriminal pada cyberspace atau mempersempit crime-nya untuk ruang lingkup cybercrime-nya, dan yang pada akhirnya bisa terjadi dan terjaga sebuah fenomena yang boleh kita sebut dengan harmoni. Sekali lagi kita bicara harmoni, kita bicara waktu, bahwa cyber law tentunya tidak akan secepat apa yang terjadi atau mengikuti cybercrime yang ada di cyberspace. Itu sangat perlu diperhatikan. Jadi gap period antara cyber law, cybercrime, dan cyber forensik itu menjadi pertimbangan buat kita semua. Ada beberapa hal yang menjadi pembicaraan buat teman-teman dalam konteks dunia cyber. Yang pasti kita harus fahami dulu, kenali hukumnya dan jauhkan hukumannya. Ini yang penting. Jadi kenali hukumnya, maka untuk itu kita bisa menjauhi hukumannya. Khususnya untuk teman-teman yang dalam konteks sangat-sangat lekat dengan dunia cyber. Anak-anak sekarang, generasi muda sekarang, kita boleh bilang itu generasi cyber. Jadi seharusnya ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman dan sahabat-sahabat kita semua. Untuk undang-undang ITE itu kita pun sudah memilikinya, dan sudah banyak hal-hal yang bisa diangkut dan bisa dilihat dari undang-undang ITE ini. Misalnya hal-hal yang berkenaan dengan bully, berkenaan dengan pornografi, dan yang lainnya. Ada contoh kasus, misalnya bagaimana Edelian Ayu Septiana dikenakan undang-undang ITE dan akhirnya dikenakan sanksi 5 bulan penjara misalnya. Ini nanti bagian-bagian ini bisa menjadi juga pemikiran buat sahabat-sahabat, buat teman-teman untuk mulai mencari tahu, sehingga kita tidak terjebak di dalam dunia cyber. Misalnya yang berkenaan dengan undang-undang ITE, di mana pasal 27 pun itu pernah dikenakan. Ketika kita menggunakan tweet, kita coba tweet sesuatu yang sifatnya hate speech, yang sifatnya menjadi
hal yang tidak menyenangkan buat orang lain, ini juga bagian dari yang perlu berhati-hati dilakukan, karena apa yang disampaikan itu, sekali lagi, apa yang ditulis biasanya bukanlah menjadi bagian yang hampir sama atau sama dengan apa yang ada di dalam pemikiran kita. Pemikiran kita hanya mencoba meluapkan emosi, kemarahan, tetapi dengan tulisan hal yang salah itu menyebabkan kita justru salah. Dengan niat yang baik seharusnya dan cara yang baik, itu baru kita bisa mendapatkan resultnya yang baik, walaupun itu bukan satu dari kepastian. Buat teman-teman semua, jadi ini bagian yang kita mau sampaikan dari Cyber Law. Pesannya adalah coba fahami bagaimana cyber law yang ada di dalam cyberspace. Jangan sampai terjebak di dalam tindak cybercrime, karena ketika kita berpikir itu tidak bisa dianalisis, tidak bisa diperiksa, tidak bisa disidik, ada hal yang kita sebut cyber forensik dan cyber audit yang akan melihat itu lebih dalam lagi, dan itu akan menyebabkan kita terjebak dan akhirnya harus berurusan dengan cyber law dalam konteks sanksi. Kenali hukum, maka kita bisa menjauhi hukumannya. Itu yang bisa disampaikan dari cyber law, dan tentunya semangat pagi. Salam satu pintu solusi. Saya Rian Nasution, Managing Director Satu Pintu Solusi, sangat terbuka untuk bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi, bahkan bisa sharing bersama dengan mengikuti channel kita yang ada di YouTube dan IG. Untuk itu, semangat pagi.